Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi pada video pembelajaran tektonik yang dimana ini merupakan pekan ke-8 dan pembahasan kita akan melanjutkan apa yang sudah kita jelaskan di pekan lalu. Jadi apabila pekan lalu kita berbicara tentang tektonik aktif yang berhubungan dengan sungai, sekarang kita coba bergerak ke arah lebih tepi lagi yang tadinya di darat, jadi kita berbicara di pantai atau di garis pantai. Nah, pada pekan ini kita akan berbicara terkait dengan tektonik aktif dan coastline ataupun garis pantai yang menjadi batas antara darat dengan laut. Baik, ini adalah gambaran yang sudah rekan-rekan ketahui di pekan lalu. Jadi ini adalah tampilan lingkungan pengendapan secara umum ya, dari pegunungan hingga ke bagian laut, di mana pekan lalu kita membahas eh, suatu zona atau suatu kondisi di daerah fluvial seperti ini, teman-teman. Dari orogen lah ya, dari aluvial, dari bedrock river sampai ke alluvial river. Nah, sekarang kita akan berbicara terkait dengan hal yang lebih spesifik, yaitu kita berbicara terkait di garis pantai seperti ini, di batas antara darat dengan laut. Tentunya teman-teman semua, aktivitas tektonik terjadi pada seluruh setting ya, seluruh kondisi yang ada di planet bumi ini gitu ya. Dari zona yang paling dalam hingga zona yang paling tinggi di highest mountain peaks gitu ya. Nah, tetapi aktivitas pada garis laut ini atau garis pantai ini, atau nanti juga kita bisa dikaitkan dengan danau, memiliki efek yang cukup unik ya, dan tentunya bisa memiliki rekaman aktivitas tektonik yang ada di pesisirnya begitu ya. Dan datanya itu sangat baik untuk mendeterminasi sejarah gempa di masa lampau. Jadi selain kita bisa menggunakan variabel dari sungai, kita pun bisa menggunakan variabel dari garis laut atau shoreline sini ya. Dan tentunya kita tahu apabila kita berhubungan dengan pantai seperti itu ya atau garis laut, kita tentunya berhubungan dengan sea level atau yang kita kenal terhadap ini ya, muka air laut begitu ya. Muka air laut pada elevasi pada kondisi tertentu gitu ya. Tentunya sea level ini mengikuti permukaan potensial gravitasi yang berlaku di bumi. Otomatis sea level ini dalam beberapa kondisi akan berubah ketinggiannya ya. Dan tentunya dia memiliki perubahan posisi relatif yang yang bisa mengganggu keseimbangan aspek biologi, kimia, dan juga aspek fisik ya di daerah tersebut. Jadi begini, sea level ini dia akan memiliki siklus untuk berubah, tetapi ketika dia melewati toleransi dari siklus tersebut, begitu. Misalkan muka air laut ini naik turun 1 meter pada umur tertentu begitu ya. Tapi tiba-tiba kita melihat bukti dari sea level ini tiba-tiba naik 17 meter begitu kan. Itu kan di luar dari siklusnya. Nah, anomali-anomali itu yang menjadi bukti kuat adanya suatu aktivitas tektonik yang nantinya kita bisa lihat dari aspek biologinya, aspek kimianya maupun aspek fisik yang terekam atau jejak yang terekam pada daerah garis pantai tersebut. Nah, tentunya variabel dari coastline itu kita bisa memperhatikan lokal tektonik settingnya seperti apa. Jadi kita berbicara setting yang cukup kecil ya, kita bukan setting regional begitu. Lalu kita berbicara supply sedimennya, tentunya harus punya dasar sedimentologi yang cukup kuat begitu. Juga energi erosionalnya, jumlah energi erosionalnya, dan juga kondisi alam dan jumlah dari aktivitas biologi. Jadi kita bisa melihat aspek fisik dan biologi ya khususnya ya, dan nanti juga ditunjang dengan aspek kimia sebagai analisis atau penentuan dating dan sebagainya. Oke, kita make sure dulu teman-teman bahwasanya kita mengenal ada beberapa istilah dalam eh, ini ya perubahan muka air laut. Yang paling terkenal itu teman-teman semuanya tahu nih. Ada retrograde, ada prograde seperti itu ya. Retrograde itu adalah lebih landward ya. Jadi daratannya lebih luas begitu ya. Jadi bisa dikaitkan dengan muka air laut yang cenderung relatif lebih turun begitu. Sedangkan prograde oceanward-nya lebih lebih tinggi begitu ya. Jadi ada
ada apa namanya bagi misalkan kita melihat seperti ini deh. Coba gambarkan seperti ini. Misalkan di sini laut ya, di sini darat begitu, darat. Nah, ketika retrograde dia akan seperti ini. Dalam suatu framework yang sama, daratannya lebih luas, landwardnya lebih luas. Ini kita sebut sebagai retrograde dan kalau prograde sebaliknya. Nah, jangan salah persepsi teman-teman, bahwasanya retrograde dan prograde itu bukan naik turunnya sea level ya, bukan naik turunnya muka air laut. Jadi banyak faktor yang menyebabkan retrograde dan prograde. Salah satunya naik turun muka air laut. Dan kalau misalkan kita berbicara terkait dengan naik turunnya permukaan air laut, itu kita memiliki istilah emergent dan submergent. Ya, emergent dan submergent. Di mana emergent itu rising relative to sea level, jadi kenaikan muka air laut begitu ya. Kenaikan muka air relatif. Lalu kalau submergent itu turun. Nah, kalau kita lihat dari klasifikasi di bagian kiri ini, gambar kiri slide, maka memang ini kita anggap sebagai grafik kesetimbangan ya, di mana ketika dia mengalami emergence, dia kemungkinan besar juga mengalami prograde seperti itu ya, ataupun demikian sebaliknya, ketika dia progression, kemungkinan besar juga mengalami emergence gitu ya. Tapi teman-teman pastikan harus bisa mengetahui perbedaan dari istilah ini gitu. Lalu ketika memang submergence itu juga bisa di retrograde. Jadi hubungannya seperti ini. Nah, dipastikan teman-teman harus bisa mengetahui definisi-definisi ini. Ya. Oke, dan juga for your info, gitu ya. Muka air laut itu kenaikannya cukup signifikan, khususnya pada Pleistocene, di mana itu kan masih masih daerah Quaternary ya. Jadi Pleistocene itu ada cairnya cairnya es ya, yang berubahnya dari zaman glasial hingga zaman saat ini gitu. Tentunya ketika esnya cair, di situ ada kenaikan muka air laut yang cukup tinggi begitu. Oke, apa namanya? Kita juga memiliki 3 kelas yang nantinya akan kita karakteristik masing-masing. Jadi ada kelas erosional, ada kelas elastik atau nanti kita sebut klastik juga di sebagian tempat, dan juga nanti adanya karbonat begitu ya. Dan juga 3 kelas ini tentunya akan berasosiasi dengan perbedaan bentuk lahan, terus rekaman masing-masing keterjadiannya, dan juga karakter serta rate dari aktivitas tektonik deformasinya. Nah, ketika kita berbicara kelas erosional, kita berbicara energi erosi yang cukup besar dan relatif berhubungan dengan supply sedimen yang berhubungan supply sedimen ya, dibandingkan supply sedimen maksudnya. Sedangkan kita contohnya di Pasifik gitu ya. Sedangkan kalau elastik kita berhubungan bahwasanya sedimennya supply sedimennya itu cenderung lebih tinggi daripada energi dari erosi tersebut. Sedangkan karbonat itu pantainya terkarakterisasi dengan adanya bentukan-bentukan coral reef begitu. Oke, baik. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan dulu. Saya cukupkan videonya agar tidak terlalu panjang. Kita bertemu pada video bagian kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.